Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada sore hari ini kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Kita percaya setiap hari yang kita lalui dalam kehidupan kita, sampai kita boleh ada di tempat ini, semua karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada sore hari ini, saya ajak kita semuanya satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian hormat kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga pada sore hari ini kami masih boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami mau datang memuji, kami mau datang mengagungkan akan kebesaran nama-Mu Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tempat ini, bekerja di tempat ini. Istilabaya kasika naralabaya takashika naralabaya sandaralabaya katakaralabaya siralabaya katakaralabaya siri. Hadirat-Mu Roh Kudus memenuhi tempat ini Tuhan. Kami mau serahkan alaskan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Sekali lagi, di sini semua saya lihat anak-anak muda. Sekali lagi saya mau tanya, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Kalau kita punya kabar yang luar biasa, itu karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita mau berglori untuk Tuhan. Kita mau menari untuk Tuhan. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita buat ibadah pada malam hari itu senyaman-nyamannya kita. Kalau kita bisa menari saat kita menonton konser di luar sana, saat kita putar musik yang bagus, kita bisa menari. Tapi kenapa tidak untuk Tuhan kita menari? Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Coba mana jempolnya anak-anak muda, coba taruh di atas jempolnya. Haleluya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Katakan sama-sama dengan saya. Coba lambaikan tangannya. Kita datang ke tempat ini untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Jangan lihat samping kiriku tidak berani goyang. Kok samping kananku tidak berani goyang. Coba kita berpikir, Tuhan, saya datang ke tempat ini untuk saya membawa hidup saya, untuk saya membawa diri saya mau menyenangkan-Mu malam hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Jangan gengsi, kita mau menari untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita mau menari, tidak ada yang gengsi. Amin. Haleluya, anak-anak muda tempat ini, mari kita katakan. Shalalala, mana jempolnya? Hey, 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 shalala.
Mari kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan pada saat ini. Haleluya Yesus. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tetaplah tinggal di dalam hati kami Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah, kami mau mengagungkan kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita atas kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia Allah yang terus menuntun kehidupan kita. Bahkan sampai saat ini, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari sejenak kita naikkan ucapan syukur, ucapan terima kasih kita atas kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita.
Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita. Tuhan terlalu baik dalam setiap kehidupan yang kita lalui ini. Tuhan senantiasa menyertai kita. Apapun persoalan, apapun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita mau terus bersyukur. Kita mau terus nyatakan Tuhan kita Allah yang baik. Hirakamaya takaralabaya shindaralabaya kashikaralabaya se. Mari hari ini Tuhan tidak meminta waktu yang banyak bagi kita. Banyak waktu yang kita berikan di luar sana. Pada saat ini Tuhan hanya meminta waktu kita sejenak untuk kita menaikkan ucapan syukur kita, untuk kita menyembah Dia, kita menyenangkannya. Hari ini kita mau senangkan Tuhan. Ya radabaya sikaralabaya ralabaya 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 ralabaya. Terima kasih Tuhan. Ya sikaralabaya syadabon. Ya ralabaya syadabon. Kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami tahu Yesus ikaradabaya ralabaya sikaralabaya se. Haleluya. Kami bersyukur untuk pada malam hari ini Tuhan. Kiranya setiap pujian penyembahan ini menjadi kesenangan bagi Bapa di surga. Dan hamba berdoa Engkau melepaskan firman-Mu seperti anak panah itu menyentuh, menembus setiap hati kami, mengubah kehidupan kami Tuhan. Dan firman ini menjadi sebuah rema dalam hati, dalam kehidupan kami. Biar Roh Kudus terus bekerja, Roh Kudus memberikan kami pewahyuan, Roh
Roh Kudus memberikan kami hikmat sehingga kami dapat memahami dan dapat mengerti isi hati Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa berfirman atas kami semua. Dan Roh Kudus Kau bekerja di setiap hati anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Bahkan mereka yang mendengarkan firman ini melalui live streaming. Dalam nama Yesus semua kita yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Oke, jemaat Tuhan silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Shalom. Sehat semua? Amin. Harus semangat dong. Anak muda harus semangat. Ada yang sakit? Sakit silakan pulang. Takut terindikasi. Oke. Hari ini firman Tuhan saya akan beri tema yaitu membangkitkan rasa percaya diri. Apa temanya? Membangkitkan rasa percaya diri. Saya mau sampaikan ini sebuah modal yang besar untuk engkau melayani Tuhan. Ini modal besar untuk engkau kerja dimanapun. Engkau kerja dibutuhkan kepercayaan diri. Yang saya maksud bukan kepedean. Harus percaya diri tapi bukan over pede. Kalau over pede itu sombong. Orang yang kalau kepedean percaya dirinya terlalu berlebihan itu dia sombong. Tapi yang Tuhan mau kita bisa percaya diri. Supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau dan kita benar-benar maksimal. Saudara harus dengar baik-baik bahwa Allah telah memberikan potensi yang besar di dalam diri setiap orang. Termasuk Anda semua, termasuk saya dan kita yang ada di tempat ini. Potensi itu ada sesuatu karunia, sebuah talenta yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kita dan itu ada sekarang. Cuma masalahnya saudara-saudaraku yang membuat kita tidak bisa maksimal dengan Tuhan, yang membuat kita terbatas karena kita tidak percaya diri. Amin. Jadi kalau kita malu atau minder itu seringkali membatasi kita sehingga kita tidak bisa melihat Allah bekerja dalam kehidupan kita. Jadi jangan malu, tapi jangan malu-maluin. Saudara-saudara, orang yang tidak pede, orang yang tidak percaya diri atau malu atau minder, saya mau sampaikan itu adalah sebuah penyakit di dalam kekristenan. Jadi kamu harus tahu bahwa rasa takut, malu, minder itu sebuah penyakit. Ibarat sebuah sakit kanker yang terus menggerogoti organ tubuh yang ujung-ujungnya pasti mati. Rasa takut, rasa malu, rasa minder membuat kita tidak percaya diri. Itu lama-kelamaan akan membuat iman kita mati. Akan membuat kerohanian kita mati. Beda loh, kita berani di luar dengan kita berani di dalam gereja. Benar atau benar ini? Coba bayangkan. Kalau kita joget di tempat lain yang bukan di gereja, bisa-bisa tak lepas kita joget, betul tidak? Goyang sana, goyang sini, coba joget di gereja. Betul tidak? Kenapa? Karena kita tidak bisa mempercayakan diri kita untuk menyembah Tuhan. Karena kita tidak bisa mempercayakan diri kita untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau. Saya banyak lihat orang di Facebook di mana-mana joget sana joget sini, tapi kalau di dalam gereja tidak berani joget loh. Ini betul atau tidak betul ini? Betul kan? Mana bagus melayani atau kita memberikan tenaga kita untuk hal yang sia-sia atau kita memberikan tenaga waktu kita pikiran kita untuk Tuhan? Di mana? Tentukan pilihanmu saat ini. Tapi saya akan memberikan sebuah 3 cara untuk bisa mengembangkan rasa percaya diri, untuk membangkitkan rasa percaya diri kita, untuk kita bisa maksimal di dalam Tuhan. Ini penting sekali saudara-saudaraku. Yang pertama, Anda harus yakin bahwa Anda dikasihi. Seringkali kita tidak percaya diri karena kita ditolak, pernah ditolak orang. Karena kita takut, karena kita mungkin pernah disakiti, karena kita menganggap bahwa kita ini rendah. Kita menganggap bahwa kita ini tidak bisa diterima oleh orang lain. Saudara-saudara, kebutuhan utama manusia itu bukan soal makan atau minum.
Bukan soal uang atau pakaian, tetapi rasa diterima. Salah satu kebutuhan manusia yang paling dasar, rasa dicintai, rasa dihargai, rasa disayangi. Biar kita banyak uang, kalau kita tidak diterima orang, mau bikin apa itu uang? Kesana kemari sendiri terus. Yang lain sudah berpasangan, kamu masih sendiri. Ya kan? Rasa diterima, rasa dicintai. Jadi kebutuhan utama manusia itu bukan soal makan, tapi rasa diterima. Kalau kita menganggap kita ini diterima oleh orang, maka akan muncul yang namanya potensi percaya diri. Jadi saudara-saudaraku, Anda harus benar-benar yakin bahwa Anda dikasihi Tuhan. Anda harus benar-benar yakin bahwa Anda itu disayang oleh orang-orang di sekitarmu. Amin. Ada yang tidak disayang Tuhan sini? Seperti lagu tadi, sayang sayang aku disayang Tuhan. Ada yang tidak disayang Tuhan? Saya rasa semua orang disayang Tuhan loh. Bahkan firman Tuhan katakan ketika kita masih berdosa, Allah sudah mengasihi kita. Jadi Allah tidak tunggu kita sempurna dulu baru dia mau mengasihi kita. Allah tetap mengasihi kita sekalipun kita berdosa. Amin. Ini harus anak-anak muda tanamkan dalam hatimu. Kalau Anda terus terintimidasi oleh kesalahan-kesalahan masa lalu, Anda tidak akan pernah bisa percaya dengan Tuhan bahwa Tuhan mengampunimu. Kita buka dulu Roma 5 ayatnya ke-8. Roma pasal 5 ayatnya ke-8. Sudah dapat katakan amin? Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih. Jadi Allah tidak tunggu kamu sempurna baru dia mau mengasihimu. Allah tidak tunggu saya harus sempurna dulu. Justru ketika kita berdosa Allah menunjukkan kasih-Nya. Ini yang dinamakan kasih tanpa. Allah tidak butuh sesuatu dari dirimu supaya dia bisa mengasihimu. Kalau pasanganmu mungkin, atau temanmu mungkin, dia butuh kau, dia mengasihimu karena dia ini. Tahu ini? Bukan ini, tapi fulus. Butuh ini. Ya kan itu kasih manusia, tapi kasih Bapa itu tanpa syarat. Nah, ini luar biasa sekali. Bahkan ketika Allah menempatkan orang-orang di sekitarmu, Allah menempatkan engkau di dalam keluargamu secara jasmani, keluargamu secara rohani di dalam gereja, itu supaya engkau bisa merasakan kasih Bapa, supaya engkau bisa merasakan kasih antar sesama. Jadi engkau harus yakin bahwa saya dikasihi Tuhan dan benar-benar dikasihi Tuhan. Bahkan orang di sekitarku pun mencintaiku. Itu kamu harus tahu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Belajar untuk membuka diri kepada Tuhan. Belajar untuk membuka diri kepada orang di sekitarmu. Supaya engkau bisa menikmati kasih tanpa syarat. Ini kasih agape, bukan kasih eros. Kalau kasih eros itu bersyarat. Itu kasih manusia. Jadi saudara-saudara, mungkin saya mengerti, kita semua pernah dikhianati, kita semua pernah dikasih kecewa orang, kita pernah marah, sehingga kita menutup diri, sehingga kita tidak mau percaya lagi dengan orang lain. Waduh, kalau saya berteman dengan dia, kalau saya curhat dengan dia, kalau ini, kalau itu, bisa-bisa disakiti. Inilah yang membuat setiap orang tidak bisa membuka dirinya kepada orang lain. Ketika kita tidak bisa terbuka dengan orang, maka kita tidak bisa terbuka dengan Tuhan. Nah, itu yang repot. Terus kita mau cerita kepada siapa? Biarlah aku pendam sendiri rasa ini. Wah, maka sakitnya di sini. Di sini. Gitu. Saudaraku, kasih Tuhan itu seperti minyak yang menyembuhkan setiap hati yang luka. Saudara harus tahu dan benar-benar tahu bahwa Allah sangat mengasihimu. Tidak peduli apa yang kau lakukan hari kemarin. Seringkali kita terintimidasi dengan kesalahan kemarin. Padahal Tuhan tidak pernah mau mengingat apa yang terjadi kemarin itu. Tuhan sangat membenci dosa. Kamu harus tahu. Saudara-saudara, anak-anak muda harus tahu. Tuhan membenci dosa. Tuhan itu tidak berubah atas dirimu. Sekalipun ketika kita melakukan dosa, itu tetap ada konsekuensi yang harus kita terima dari Tuhan.
Allah itu kasih, tapi Allah itu adil. Kita berbuat dosa hari ini, contoh saja. Kita suka mabuk dan kita bertobat. Oh, contoh saya saja, saya cari contoh yang lain. Saya sapu mabuk berat, kemudian saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Tuhan tetap ampuni. Tapi tiba-tiba saya kena liver. Apakah itu Tuhan tidak mengasihi saya? Itu konsekuensi dari dosa. Tapi dosa kita diampuni. Saya kasih contoh yang lain. Seorang gay, tahu gay? Ada yang tidak tahu gay di sini? Banci lah, itu. Banci homo. Seorang homo itu laki-laki bukan perempuan ya. Ada seorang homo, saya percaya sini tidak ada yang homo. Dia bertobat, terima Yesus. Dia berdoa, Tuhan ampuni saya. Tuhan tetap ampuni dosanya. Tapi ingat, sebelum dia minta ampun, dia sudah banyak melakukan hubungan badan. Ujung-ujungnya dia kena penyakit. Itu konsekuensi dari dosa loh. Tapi dosanya diampuni. Amin. Apa yang dia harus lakukan? Jalani konsekuensi. Terima dengan lapang dada. Seperti Daud ketika dia berzina dengan Batseba. Tuhan ampuni dosanya. Sebenarnya dia harus mati pada hari itu. Tapi karena dia minta ampun, dosanya diampuni. Tapi Tuhan katakan, mulai hari ini pedang tidak akan terhindar dari keluargamu. Itu repot. Terjadi kudeta, terjadi perang saudara, terjadi perang antara papa dengan anak. Itu konsekuensi dosa. Tapi ingat, konsekuensi itu waktunya selesai. Bisa 5 tahun, bisa 6 tahun. Jalani. Intinya dosa kita diampuni. Seperti itu. Bapak itu adil, tapi dia tetap setia. Dia tetap mengasihi kita. Jadi kalau mau bikin salah, pikir-pikir. Itu. Tuhan bisa mengampuni, tapi repot loh konsekuensinya, itu berat. Tergantung dosa apa yang kita lakukan. Ya kan? Contoh lagi, kita suka bohong-bohong. Tuhan ampuni saya, tapi tiba-tiba ketika kita bohong dengan orang tampar muka kita, tak. Itu konsekuensi loh. Terus suka tiba-tiba orang. Jadi saudara harus tahu. Satu lagi saya mau sampaikan. Saudara membutuhkan teman, sahabat yang bisa mengerti dirimu, tahu kelemahanmu, tapi dia tetap bisa mengasihimu. Itu teman yang baik itu. Itu teman yang terbaik. Amin. Amsal katakan, ada teman yang menaruh kasih dalam setiap waktu, lebih daripada saudara. Itu luar biasa. Jadi sahabat kita itu bisa melebihi saudara kita. Jadi kamu kalau pilih teman, sahabat itu dia tahu kekuranganmu, dia tahu kelemahanmu, tapi dia tetap mengasihimu. Jangan dia tahu uangmu, begitu uangmu tidak ada, dia tinggalkan kau. Itu repot seperti itu. Amsal 17 ayat 17, kita baca dulu. Ini kasih tentang sesama ini bagus. Kita baca sama-sama Amsal 17 ayat 17, 3, 2, 1. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam, temukan orang ini bukan di luar Kristus, di dalam Tuhan. Orang-orang yang seperti ini hanya orang-orang yang bisa mengenal Tuhan dan sudah hidup di dalam Tuhan. Maka dia bisa mengasihi engkau tanpa syarat. Karena dia pun sudah dipenuhi dengan kasih Kristus, kasih yang tanpa syarat. Itu yang pertama, untuk membangkitkan rasa percaya diri, kamu harus tanamkan di hatimu bahwa Allah mengasihimu dan orang-orang di sekitarmu pun mengasihi engkau. Terus yang kedua, menolak hidup dalam rasa takut. Ini. Saudara-saudara, ada yang takut sini? Takut dengan hantu. Lewat buang air kecil, ada hantu, padahal bayangannya sendiri. Saya akan sampaikan seperti ini. Jangan buang-buang waktumu untuk menikmati rasa takut. Karena rasa takut itu bukan dari Tuhan. Kalau ada seseorang mengatakan dia takut, saya mau sampaikan itu sebuah omong kosong dan segala sesuatu yang tidak berguna. Kenapa? Ketakutan itu tidak berguna loh. Tuhan Yesus punya kuasa untuk melenyapkan rasa takut. Rasa takut itu muncul karena seseorang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita masih takut
Artinya kita belum 100% percaya kepada Tuhan. Coba buka dulu Matius 8 ayat 26. Matius, ada nama Matius di sini? Matius pasal 8. Ayat 26. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi. Yesus ngomong, kalau di antara kita masih ada yang takut, Yesus ngomong sama kamu, sama saya. Kenapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Jadi ketakutan itu muncul karena kita tidak percaya kepada Yesus 100%. Saya percaya Pak, 80 Jo. Nah itu bukan percaya itu bimbang. Kalau kita percaya artinya kita bisa mempercayakan dirinya kita kepada Tuhan. Tuhan mau bawa kemanapun kita, ya sudah Tuhan bawa. Intinya jalan Tuhan jalan yang terbaik, bukan jalannya kita. Bukan kita yang tuntun Tuhan, Tuhan yang tuntun kita saudara-saudara. Rasa takut itu akan hilang ketika kita berani melangkah. Beberapa orang terus menunggu. Saya belum mau, saya belum bisa, saya tidak bisa dan saya tidak mau. Terus kapan? Saya menunggu sampai waktunya rasa takutku ini hilang. Saya mau sampaikan rasa takut itu tidak akan pernah hilang sebelum engkau melangkah. Ketika kita melangkah maka rasa takut itu hilang. Kalau kita terus menunggu sampai kita merasa diri kita mantap, sampai 10 tahun pun kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Saya belum mau kerja, saya masih takut. Saya takut digaji mahal. Wah, kalau ada yang begitu kan bagus. Berapa gajimu? 10 juta. Saya tidak mau 10 juta, 2 juta cukup. Bagus itu. Kamu harus rekrut orang-orang seperti itu. Tidak banyak makan ongkos. Saudara-saudara, kita semua harus tahu dan harus benar-benar sadar bahwa rasa takut itu menghentikan langkah kaki kita loh. Jadi yang membuat kita tidak berani jalan dengan Tuhan, yang membuat kita tidak berani untuk hidup kudus, yang membuat kita tidak berani melangkah masuk ke dalam gereja itu rasa takut. Dan kita mendengarkan apa kata orang. Bahkan belum orang ngomong pun kita sudah takut duluan. Aduh, nanti orang ngomong apa dengan saya datang ke gereja ini, 10 tahun saya tidak masuk gereja ini. Oh, terlalu juga 10 tahun tidak pernah gereja. Kemana kau selama ini? Ya kan? Kita takut dengan omongan orang yang belum tentu pasti dia omongin. Nah, ini berbahaya. Saudara, berapa banyak kesempatan yang saudara buang, momen-momen yang berharga kita lewatkan hanya karena kita takut. Kita takuti segala sesuatu yang belum pasti terjadi dalam hidup kita. Saya takut. Wah, belum terjadi sudah takut. Tapi saya mau kasih sebuah fakta kepada kita semua tentang rasa takut ini. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Saya coba renungkan firman ini. Wah, ini bagus, tapi kalau kita tidak tangani secara tepat ini bisa berbahaya. 2 Timotius pasal 1 ayatnya ke-7. Jadi 2 Timotius 1 ayat ke-7. Coba kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Allah memberikan kepada kita bukan roh, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih. Perhatikan itu di bagian pertama. Allah tidak memberikan kepada kita roh. Roh apa itu? Roh ketakutan. Saudara-saudara harus tahu, rasa takut, ketakutan itu bukan hal yang sepele. Itu adalah spirit. Itu adalah roh. Itu roh jahat yang dilepaskan iblis dari neraka untuk menggendong kita, untuk merangkul kita, untuk menjepit kita sehingga kita tidak berani untuk melangkah. Kita tidak berani hidup kudus. Kita tidak berani melakukan firman Tuhan. Karena ada apa? Karena ada roh ketakutan. Roh ketakutan berasalnya bukan dari Tuhan tapi dari neraka. Itu dari setan loh. Nah ini repot. Jadi kalau kita takut berdoa, kita takut baca firman,
Tapi tiap hari kita rajin buka buku. Buku yang lagi ngetren sekarang, buku apa? Facebook. 24 jam kita berani buka Facebook. Tapi begitu kita buka Alkitab, seakan-akan semua bulu kuduk kita merinding. Saudara-saudara, ketakutan itu adalah spirit loh. Itu spirit dari si jahat. Itu bukan berasal dari Tuhan. Itu bukan hanya sebuah rasa yang kita rasa. Tapi itu adalah roh. Karena Allah sendiri mengatakan, aku tidak memberikan kepadamu roh ketakutan. Ketakutan itu roh jahat loh. Ketakutan adalah senjata iblis untuk merusak banyak orang-orang Kristen. Untuk tidak mau ikut Tuhan. Menggagalkan kita. Kita gagal sebelum mencoba. Kita gagal melayani Tuhan. Banyak orang gagal dalam pelayanan. Bahkan bukan gagal, tidak mau melayani. Karena dia takut. Nah itu hati-hati, kita sedang ditunggangi roh ketakutan. Nah itu roh jahat. Jangan biarkan roh ketakutan itu mengendalikanmu loh. Saudara-saudaraku, saya sampaikan. Ini waktunya saudara untuk lepas dari rasa ketakutan. Bahkan saya berdoa hari ini, setiap roh ketakutan yang mengikat dirimu, itu dilepaskan dalam nama Yesus. Supaya engkau mengalami kemerdekaan dengan Tuhan. Sehingga engkau bisa berjalan dengan Tuhan. Dan itu betul-betul lepas dalam dirimu. Wah, itu bagus. Luar biasa ini. Itu yang kedua. Jadi untuk membangkitkan rasa percaya diri kita, kita tidak perlu takut. Karena ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Saya coba untuk cepat. Yang ketiga, yakinlah Anda masih memiliki sikap positif. Tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan sikap kita selain diri kita sendiri. Saudaraku, kendalikan sikapmu dengan sebuah keyakinan yang tertuju kepada Tuhan. Saya coba untuk pikir seperti ini. Setiap orang itu punya hal baik dalam dirinya. Benar? Sekalipun dia penjahat, sekalipun dia banyak melakukan kesalahan, tapi kita harus tahu bahwa di dalam diri seseorang punya hal-hal yang baik di dalam dirinya. Kita harus melakukan dan terus kembangkan hal-hal yang baik itu sampai semua yang negatif dalam diri kita mati. Maka hal-hal yang positif sekalipun cuma adanya satu, tapi kalau terus dikembangkan, maka yang negatif itu akan mati. Saudara mungkin pernah berpikir, kalau kita bersikap negatif, kita sedang melindungi diri kita. Namun sebenarnya kita sedang menutup banyak pintu dari Tuhan. Jadi pikiran-pikiran yang negatif itu sebenarnya menutup kesempatan kita untuk melangkah dengan Tuhan. Saudara bisa mendengar khotbah tiap hari. Ya kan YouTube kan banyak khotbah-khotbah. Saudara bisa datang setiap hari Minggu, pilih gereja manapun. Saudara datangi untuk dengar khotbah. Tapi sikap Anda tidak akan pernah bisa berubah sebelum Anda mengambil keputusan untuk berubah. Jadi sekalipun kita dengar khotbah, kita ibadah itu baik. Tapi kalau kita tidak mengambil keputusan untuk berubah, kita pun tidak bisa berubah. Itu yang ketiga. Yang keempat, stop membandingkan dirimu dengan orang lain. Nah ini juga tidak bagus kali ini. Firman katakan seperti ini, janganlah iri hati. Jadi kalau kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain, itu artinya kita iri hati. Dan iri hati itu bertolak belakang dengan kepercayaan diri. Kita tidak akan pernah bisa maju kalau kita terus membandingkan diri kita. Kok saya tinggi ya? Tingginya ke samping, dia tingginya ke atas. Membuat kita tidak pede untuk tampil di depan. Kok saya rambutku lurusnya tidak beraturan ya? Rambut dia lurus sekali. Membuat kita tidak pede untuk bertemu dengan orang lain. Saya mau sampaikan, coba bayangkan. Rambut kamu yang sangat lurus diganti dengan rambut keriting. Modelnya seperti apa? Tuhan tahu seluk-beluk model kita. Dan ketika Tuhan pasang mata kita, hidung kita, itu sudah pas dengan raut wajah kita. Tidak perlu harus kasih masuk ke dalam, ganti gigi, ganti rambut, disetrika. Ya. Ada yang pas setrika rambut ini.
Tidak perlu, rambutnya sudah seperti itu kan membuat kamu cantik. Tidak perlu dirubah-rubah. Kenapa kita selalu mengubah apa yang ada dalam diri kita? Karena kita selalu melihat orang lain. Kita bercermin dengan orang. Kamu kalau mau bercermin dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kepada dirimu? Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau spesial dan engkau unik. Ketika engkau memahami hal ini bahwa Tuhan mengasihimu, kamu tidak akan perlu lagi membandingkan hidup orang lain dengan dirimu. Tidak perlu engkau lihat rumput tetangga subur. Padahal ternyata tetangga juga lihat rumputmu. Ternyata subur. Akhirnya aku ambil. Stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Saya akan coba cepat. Kita baca dulu Amsal 23. Amsal 23 ayatnya yang ke-17 dan 18. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena masa depanmu sungguh ada di dalam Tuhan. Dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Artinya apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam dirimu, itu tidak akan berubah. Kalau Tuhan sudah tetapkan engkau berhasil, engkau harus tetap ada di jalurnya Tuhan. Jangan engkau lihat orang lain, kok dia bisa berhasil cepat. Kita punya waktu yang berbeda dengan orang. Ada orang 5 tahun bisa sukses. Mungkin kita butuh 7 tahun untuk sukses. Intinya kita berhasil. Tidak perlu ikut orang. Amin. Jadi stop membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu tidak akan pernah bisa berhasil nantinya. Yang kelima, yakinlah dalam mengambil tindakan. Kita harus inisiatif. Kita itu anak muda harus agresif, bukan pasif. Bukan tunggu bola, tapi kita harus jemput bola. Ketika ada masalah bukan hanya selesai di pembicaraan, tapi kita menyelesaikan masalah. Bukan buat masalah, tapi cari solusi untuk menyelesaikan. Amin, ini kan bagus seperti itu. Kita harus berani bertindak. Yosua 1 ayat 9 dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Artinya Tuhan menyertai kita. Ketika kita meneguhkan hati kita untuk bertindak, maka Tuhan pasti bertindak situ. Jadi kalau kita mengambil keputusan, kau harus teguh di dalam Tuhan, maka engkau pasti akan berhasil. Yang terakhir, untuk bisa membangkitkan rasa percaya diri, kita jangan hidup di dalam masa lalu. Saudara-saudara, saya mau sampaikan bahwa jebakan Batman yang terbaik, prank yang terbaik itu adalah jebakan masa lalu. Banyak orang tidak bisa move on karena selalu mengingat apa yang di belakangnya kita. Apa yang Rasul Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 13? Aku melupakan apa yang di belakang. Kenapa kita lupa yang di belakang? Harus kita lupakan. Semua itu sampah. Apa yang harus kita lakukan? Mengarahkan pikiran kita, pandangan kita kepada apa yang di depan. Amsal katakan tadi, masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Kita harus berani mencoba dan terus mencoba. Mungkin kita bisa gagal hari ini. Tapi ingat, itu bukan akhir dari hidupmu. Engkau harus memulai kembali dan lupakan apa yang ada di belakang. Dan engkau harus benar-benar lupa loh. Bukan lupa sedikit ingat, sedikit-sedikit ingat. Ya kan? Baru mau maju satu langkah, dapat ingat pangana lagi di belakang. Ya kan? Baru mau move on, dia lewat di depan, dapat ingat lagi pernah makan bakso di adem ayam. Ya kan? Akhirnya orang yang di samping kita, sudah Jo, ngana pergi Jo dia. Ini dua pasangan sejoli, mereka sudah bertanya-tanya, pernah dia lihat di depanmu? Ini luar biasa sekali. Jadi saudara-saudara, penting sekali loh. Kita harus mengembangkan rasa percaya diri kita. Yang pertama, kamu harus yakin bahwa kamu dikasihi Tuhan. Kamu dikasihi sesama. Yang kedua, kamu harus menolak untuk hidup tidak takut lagi. Tolak rasa takut itu. Karena itu adalah spirit dari si jahat. Amin. Yang ketiga, yakin masih ada hal-hal yang positif di dalam dirimu. Semua orang punya hal yang baik di dalam dirinya.
kembangkan itu. Maka semua yang negatif itu akan mati. Yang keempat, stop membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena kamu itu berbeda, kamu semua unik, kamu semua itu spesial di hadapan Tuhan. Tidak perlu membanding-bandingkan. Semua kita ini cantik, kita ini ganteng. Ya kan? Tapi kalau ada laki-laki bilang dia cantik, aduh itu jenis baru itu. Harus didoakan gitu. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan jenis yang baru itu jenis berbeda itu. Mungkin dia omnivora mungkin. Pemakan segala. Nah, itu tidak bagus itu. Itu Sodom dan Gomora. Yang kelima, yakinlah dalam mengambil keputusan. Ketika engkau mencoba untuk mengambil keputusan, kamu percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Yang terakhir, jangan hidup dalam masa lalu. Karena masa lalu hanya akan membuat engkau tetap jalan di tempat dan tidak berbuat apa-apa. Saudara kita semua bangkit berdiri. Kamu harus yakin bahwa Tuhan mengasihimu malam ini. Amin. Saya mau kita semua bisa saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Yang datang tadi baku bawah, jangan kamu saling mendoakan, tapi kamu cari orang yang tidak kamu kenal di sini dan kamu berdoa untuk dia. Percaya Tuhan sedang melakukan hal yang baik, yang besar melalui setiap doamu. Mungkin bisa bantu saya untuk satu lagu sebelum kita berdoa. Oke, kita angkat pujian itu. Porsi biar bantu dulu saya.